Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Ini merupakan video pada bagian pertama. Oke, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai materinya. Yang pertama tentang pengertian statistika. Apa sih yang dinamakan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai kita menarik kesimpulan. Nah, kenapa sih kita perlu belajar statistika? Sebelum Pak Andi jelaskan, perhatikan pernyataan berikut ini. Ini pernyataan di suatu koran, di musim pandemi COVID ini, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi angka kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 10,63%. Artinya, akan ada tambahan sekitar 4 juta penduduk miskin sehingga menjadi 28,7 juta. Nah, angka-angka ini diperoleh dengan menggunakan ilmu statistika. Sehingga dengan adanya peningkatan kemiskinan, lalu ada jumlah penduduk miskinnya berapa, jadi negara itu mudah untuk mengalokasikan keuangan dan kebijakan-kebijakan. Sehingga ilmu statistika itu sangat penting untuk apa saja perencanaan negara, untuk medis atau kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Oke, jadi tetap semangat ya belajar tentang matematika. Lanjut sekarang materi hari ini. Nah, pada video ini kita akan fokus tentang yang pertama, membaca data. Yang kedua, menganalisa data. Dan yang ketiga adalah membuat prediksi atau menarik kesimpulan dari sebuah distribusi data. Nah, kita akan mempelajari data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Oke? Nah, sekarang kita ke diagram batang. Kita ke level yang pertama, membaca data. Contohnya bagaimana sih membaca data itu? Nah, misal ada pertanyaan seperti ini. Pada tahun berapakah jumlah penangkapan ikan terbanyak? Kita lihat di sini ada tahun yang sebelah bawah dan yang sebelah kiri atas itu merupakan jumlah hasil tangkapannya dalam ribuan ton. Jadi di sini kita cukup melihat saja pada tahun 2007 ini yang paling tinggi. Maka kita cukup melihat. Nah, ini cara membaca data. Jawabannya tahun 2007. Sekarang level yang kedua yaitu menganalisis data. Contoh pertanyaannya seperti ini. Berapa ton selisih tangkapan ikan terbanyak dengan tangkapan ikan paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Jadi kita nggak bisa secara langsung menjawab tanpa melakukan perhitungan. Nah, itulah yang dinamakan menganalisis data. Kita lihat yang paling banyak itu 5.000 ton ya. Di sini kan 5, berarti ribuan ton. Yang kedua yang paling sedikit itu tahun 2004, yaitu 2.000 ton. Jadi selisihnya adalah 5.000 dikurangi 2.000. Hasilnya 3.000 ton. Bisa dipahami ya? Jadi membaca data, kita bisa melihat secara langsung, sedangkan menganalisis data, kita perlu melakukan perhitungan. Atau kita perlu melihat lagi lebih jauh tentang data tersebut. Lanjut sekarang ke diagram garis. Nah, karena tadi kita sudah level 1 dan level 2 membaca dan menganalisa data, sekarang kita akan ke level 3, yaitu membuat prediksi atau menarik kesimpulan. Bagaimana contoh permasalahannya? Contohnya kayak gini. Dari grafik banyak siswa kelas 8 SMP ceria ini, diketahui banyak siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Fakta yang kedua, banyaknya siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Ini faktanya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2011? Jadi kita membuat kesimpulan. Nah, caranya kita hitung dulu nih. Pada tahun 2007 itu ada berapa siswa? 2007 ada 100 siswa dengan 55% itu perempuan. Maka kita hitung 55%
kalikan 100 dari total siswanya pada tahun 2007. Oke, kita hitung sederhanakan ya, 100 sama 100. Masing-masing dibagi 100 dapat 1, dapat 1. Berarti 55 dikali 1 dibagi 1. Hasilnya 55 orang. Jadi pada tahun 2007 ada 55 siswa perempuan. Lanjut, pada tahun 2012 kita lihat di sini. Nah, 2012 jumlah siswanya 160. Persentasenya adalah 40%. Maka 40 per 100 kalikan 160. Kita coret nolnya. Nah, kita coret juga 40 sama 10. Masing-masing dibagi 10 ya. Sekarang kita punya 4 dikalikan 16. Hasilnya 64 orang. Jadi kita sudah punya datanya. 2007 perempuannya 55. 2012 perempuannya 64. Pertanyaannya gini, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012? Ternyata tidak, karena siswa perempuan pada tahun 2007 itu lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2012. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita tambah lagi contohnya agar kalian lebih paham. Di sini tentang diagram lingkaran. Kita akan belajar membuat prediksi dan menarik kesimpulan. Nah, diagram di samping menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB atau 4000 MB. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Oke, sekarang kita lihat yang kosong di sini 10%. Kita bahas ya. Yang kosong itu 10%. Artinya 10 per 100 kita kali 4000 MB. Kita sederhanakan, kita bagi 100, 100 bagi 100 itu 1, 4000 bagi 100 itu 40. Jadi kita punya 10 kali 40, hasilnya 400 MB. Ternyata yang kosong itu 400 MB. Dan Reta ingin menambahkan filenya berukuran 750 MB. Berarti kapasitasnya cukup atau tidak? Maka kesimpulannya, kapasitas flash disk milik Reta tidak mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 750, karena yang kosong itu cuma 400. Bisa dipahami ya? Oke, sekian penjelasan mengenai menganalisis data dari membaca, menganalisa, dan membuat prediksi atau menarik kesimpulan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Andi dan ilmunya bisa bermanfaat. Untuk memperdalam lagi kemampuan kalian, silahkan dikerjakan tugas berikut ini. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.